Kegiatan dari Jambi Green Generation tadi apa aja, Mbak? Kegiatan Tadi kan kita ada list-listnya gitu. Kalau kegiatan sesama kita, misalnya ada internalnya ya. buang sampah bareng atau ngajak masyarakat sosialisasi. Jadi kalau di internal dulu ya, kalau di internal kita tuh ada pembekalan. Jadi biasanya anggota baru, makanya kita open aja dari semua background. Jadi nanti mereka dibekali gitu. Jadi kita mau samakan persepsi kita tentang lingkungan. Nah terus nanti baru kita turun ke masyarakat. Misalnya kalau ke masyarakat tuh kita ada yang sosialisasi, ada yang tipenya juga pendampingan. Kita sosialisasi itu pernah kerja sama dinas lingkungan hidup, jadi kita ke Kota. terus kita sosialisasi ke sekolah-sekolah. Itu kita menerapkan gaya hidup minum sampah tadi ke adik-adik. Kan biasa kalau anak-anak tuh lebih nangkep ya, lebih lama tertanamnya gitu. Lebih mudah juga untuk diarahkan Ya, walaupun nanti kita panennya itu nanti waktu mereka sudah besar gitu, udah dewasa gitu, nggak apa-apa. Selama nggak salah gaul lah. Iya, selama nggak salah gaul. Terus juga kita ada memperingati hari-hari ini sih, ada lingkungan seperti Hari Peduli Sampah Nasional. Sebenarnya walaupun momentum, kita juga memanfaatkan momentum itu buat edukasi. Biasanya kalau Hari Peduli Sampah Nasional kita juga melibatkan anak-anak sekolah, anak SD sih, anak SD untuk ikut lomba terkait pengolahan sampah. Mungkin kalau 2 tahun ini kita fokus ke pengolahan sampah dulu, karena kita dukung pemerintah ya. Nah, karena Kota Jambi kan lagi gitu greget banget sih soal sampah gitu. Terus kita juga ada kampanye waktu pertama kali heboh-hebohnya ini ya, pembatasan kantong plastik sekali pakai. Itu. Nah itu kita kasih solusi gitu. Jadi kita bukan cuman kayak keluar-keluar doang, tapi kita kasih solusi. Jadi kita campaign, terus kita juga bagi-bagi kantong belanja yang dari kain, jadi bisa diguna ulang gitu, dan lebih lebih kuat gitu daripada plastik. Terus kita juga ada aksi bersih-bersihnya. Biasanya tuh lebih ke Danau Sipin sih. Danau Sipin. Jadi kita ada kolaborasi dengan masyarakat setempat dengan SKPD juga. Kegiatannya apa aja tadi, Mbak? Kegiatannya kita bersih-bersih Danau Sipin sih, Mas. Jadi kan Danau Sipin tuh ya kalau paling kentara tuh ini ya eceng gondok ya. Jadi itu dibersihkan gitu, karena keberadaan eceng gondok itu sendiri juga mempengaruhi kehidupan airnya gitu. Airnya lebih mudah surut kan? Lebih mudah surut, namanya dia kalau ada eceng gondok itu dia bisa ada sedimen yang numpuk di bawah, jadinya tuh permukaannya tuh naik, permukaan dasar danaunya itu jadi lebih kecil gitu kan. Nah itu ya bisa mengakibatkan ya limpasan air lah dan segala macam gitu. Dan sebenarnya adanya si eceng gondok itu sendiri tuh indikator gitu bahwa Danau Sipin itu kualitas airnya itu tidak baik. Jadi kalau di kita tuh diteknikkan namanya eutrofikasi, alga blooming gitu, alga blooming. Nah itulah menyebabkan terjadinya percepatan pertumbuhan alga, termasuk si eceng gondok tadi gitu. Termasuk alga. Coba bayangin kalau misalnya ada ikan hidup di situ, terus banyak eceng gondoknya, kan di hewan bawah laut tuh butuh oksigen juga. Nah karena itu tadi tuh tertutup, butuh oksigen. Mereka kan di bawah laut juga, di bawah danau juga butuh sinar matahari, tertutup juga gitu. Makanya jadinya kehidupan di bawah danau itu jadi ini juga jadi berkurang bagus. Ada eceng gondok itu kurang bagus. Bengek gitu. Iya bengek. Bengek hewannya. Iya, tambah lagi kan biasa lah ya masyarakat Jambi itu masih yang suka buang sampah ke sungai, suka buang sampah ke danau gitu. Nah itu juga kita ambilin gitu. Yang menjadi perhatian khusus dari Jambi Green Generation untuk masyarakat Kota Jambi ini apa ya, Pak? Apakah buang sampah sembarangan ataukah kendaraan motor Karena kita masih ke sampah ya Mas, jadi ya emang perhatian kita itu lebih ke perilaku masyarakat, bagaimana mereka tuh mengelola sampahnya gitu. Kalau kita tuh biasanya kampanyenya ya kalau nggak bisa mengelola sampah, nggak usah menghasilkan sampah deh gitu, atau minimal, makanya tadi ada gaya hidup minim sampah kan. Maksudnya itu gaya hidup minim sampah tuh gimana cara kita supaya jangan sampai segala sesuatu tuh di kita tuh jadi sampah gitu. Misal nih kita pilek gitu kan, rasanya nggak perlu banget sih pakai tisu, tapi kita tetap pakai tisu, itu kan jadi sampah gitu. Ya kalau memang nggak perlu banget pakai tisu, bisa pakai sapu tangan gitu, atau ya langsung aja lah ke toilet gitu kan, dibuang gitu ya.
Nah gitu lah mas. Jauh banget. Astagfirullah. Ya gitu, pokoknya secara sederhana gitu. Misalnya juga kayak nongki-nongki di kafe gitu ya. Minumannya kan biasanya otomatis pakai pipet, tapi kita berusaha supaya bilang ke si waitersnya supaya nggak usah pakai pipet deh gitu. Karena kan ya kita masih bisa juga kan minum pakai gelasnya gitu. Nggak langsung pakai pipet. Atau emang kalau misalnya sensitif ya silakanlah beli pipet yang reusable, misalnya dari silikon gitu ya, atau kaca, atau emang stainless gitu. Itu beberapa waktu ini saya pernah dapat itu pipet itu dari bambu gitu. Nah, dari bambu juga ya, ada juga dari bambu. Cuman kan memang kalau yang reusable itu kita harus menjaga higienisnya ya. Nah, higienis misalnya kayak bambu perawatannya kan memang harus langsung dikeringkan gitu, takutnya berjamur gitu. Sama kayak stainless juga, stainless itu kan ketutup ya, kita nggak tahu itu masih ada kotoran apa enggak di dalamnya gitu. Jadi memang harus punya perhatian khusus lah. Kalau bagi saya itu lebih ribet gitu ya. Mending gak usah pakai pipet aja deh gitu sih sebenarnya. Mending gak usah pakai pipet dan mengurangi sampah gitu. Nah, udah mengurangin pipet sampah pipet lah gitu. Ya kalau kita mikirnya, kan cuma gue doang yang pakai pipet gitu, cuma aku doang yang pakai pipet. Ya 1 juta orang di dunia ini ngomong kayak gitu, ya 1 juta pipet dong gitu. Tapi kita harusnya mikir, aku nggak pakai pipet deh gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, biarin aku sendiri nggak pakai pipet. Tapi gimana kalau ada 1 juta orang juga yang berpikir sama gitu, aku nggak pakai pipet gitu. Jadi ya sudah berkurang itu sampah plastiknya gitu. Jadi kita coba lebih ke hal-hal sederhana itu sih. Jadi kalau campaign itu emang kita kasih tahu tuh hal-hal sederhana dulu. Jadi kalau yang sulit-sulit tuh ya rempong lah ya masyarakat. Masyarakat pengen yang praktis-praktis gitu kan. Tapi ya kita coba tanamkan kita tuh bisa kok berkontribusi kepada lingkungan dari hal-hal sederhana Ya, tadi. ini berarti masih kebiasaan masih Nggak baik. suka lah gitu membuang. Jadi daripada kita buang sampah, lebih kita kurangi lagi. Iya, lebih baik Kurangi sampahnya. kurangi sampah. Daripada kita sendiri jadi sampah masyarakat. Aduh. Iya. Mbak, terakhir nih Mbak, apa pesan-pesan untuk masyarakat khususnya di Kota Jambi dari Jambi Green Generation? Pesan buat masyarakat Kota Jambi dari kami semua sebenarnya lebih ke ayo kita sama-sama untuk berkontribusi ke lingkungan dari hal-hal sederhana aja gitu. Dari mungkin yang sudah seperti saya sampaikan tadi, atau dari rumah-rumah kita masing-masing. Kalau mau belanja bawa tas reusable sendiri, tas guna ulang, atau kalau mau jajan-jajan bawa kontainer sendiri, bawa botol minum sendiri gitu. Jadi setidaknya dari hal-hal itu kita juga bisa mengurangi sampah kita sendiri. Misalnya udah sukses, udah sering, maksudnya udah jadi kebiasaan, orang lain juga bakal ikut-ikutan sama kita gitu. Jadi kita mulai dari diri sendiri untuk Jambi yang lebih baik ya. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau mau buang sampah sembarangan, mending ditelan aja. Wah, itu sadis banget. Oke, Tribuners, barusan adalah bincang-bincang kita bersama Mbak Uce. Uce, oke. Uce, pakai kan nggak sih? Oce. Boleh Pak Uce, boleh Uce. Gitu. Uce aja. Uce aja. Saya agak kaku gitu. Bersama Mbak Uce mengenai Jambi Green Generation dan bagaimana penanganan sampah di Kota Jambi khususnya. Sampai jumpa lagi untuk bincang-bincang selanjutnya dengan narasumber lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.